Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya atas semua nikmat-Nya, yang mudah-mudahan kita bisa menjadikan semua nikmat tersebut dalam rangka mentaatinya, dan bukan kita diberi nikmat justru menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Salasatul Usul, masih dalam asal atau pokok yang kedua di penghujung akhir dari pokok yang kedua tersebut, tentang dalil tentang tingkatan iman, tentang tingkatan Islam. Ya, bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam itu sendiri. Tingkatan kedua adalah iman. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Ya. Maka dalil dari hal tersebut yang kita baca dan belum selesai adalah hadis Jibril yang panjang. Ya. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat sedang duduk, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisahkan suatu peristiwa, suatu kejadian yang sungguh mengherankan. Dari awal momennya kejadian sampai akhirnya penuh dengan hal-hal yang membuat aneh. Ya. Tatkala Rasulullah SAW bersama para sahabatnya tiba-tiba datang ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Syadidu bayadil thiyab, yang pakaiannya sangat putih. Ya, sangat bersih. Sangat bagus.
Kemudian la yura alaihi atharus safar. Orang ini tidak dikenal oleh para sahabat. Kemungkinannya adalah orang jauh karena tidak ada yang mengenalnya. Tetapi tidak pula demikian karena tidak tampak pada dirinya bekas orang yang melakukan perjalanan jauh, safar. Ya, bajunya tidak lecek, tetap rapi, wajahnya juga tetap segar, tidak seperti orang yang capek melakukan perjalanan jauh. Ya, la yura alaihi atharus safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada dari kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada dari kami satu orang pun yang mengenalnya. Aneh, nggak kenal, bukan orang sini, tetapi nggak kelihatan juga melakukan perjalanan jauh. Ya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sang laki-laki tadi itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, menyandarkan kedua lututnya, kedua lutut orang tadi kepada kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dekatnya. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian sang laki-laki tadi itu meletakkan kedua telapak tangannya di kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, ya, ini juga aneh, dekat kemudian memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah lagi keanehan selanjutnya, sang laki-laki tadi memanggil ya Muhammad dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun sahabat yang berani memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Mereka biasa memanggil ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atau ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Tidak pernah mereka memanggil dengan namanya. Tapi orang tadi yang aneh tadi, asing tadi, itu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, ya Muhammad. Ya. Nah, sampai situ kalau nggak salah ya, kemarin itu ya. Ya. Kemudian setelah memanggil lagi, setelah memanggil Nabi SAW, sang laki-laki tadi berkata, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam, atau sampaikan kepadaku apa itu Islam. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Kalau yang kita baca adalah riwayatnya Imam Muslim. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang ditanya bukan Islam, tetapi akhbirni anil iman. Yang pertama kali adalah iman duluan. Iya. Kemudian lalu dalam hadis yang lain dalam Sahihain, ya, dari Abi Hurairah, ya, bahwasanya hadis ini dimulai dengan iman. Akhbirni anil iman. Dalam riwayat yang lain juga, ya, Nabi SAW bertanya tentang ihsan di antara Islam dengan iman. Kalau di hadis yang kita baca, ihsannya di mana? Di terakhir, setelah iman. Maka bagaimana ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan innal qissah
wahidah. Kisahnya, kejadiannya, peristiwanya satu. Tapi para perawi hadisnya itu berbeda-beda dalam menyampaikan urutannya. Ya. Ada yang mendahulukan iman, ada yang mendahulukan ihsan daripada iman dan seterusnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya laisa fi siyaqi tartib. Dalam konteks hadis ini itu tidak berkonsekuensi adanya urutan. Tetapi dijelaskan 3 poin penting dalam keislaman seseorang itu. Ya. Pada intinya 3 poin ini adalah tingkatan yang sangat penting. Ada poin yang sangat penting di dalam keislaman seseorang. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dijelaskan tentang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita baca ini, akhbirni anil Islam, maka Rasulullah SAW menyebutkan rukun-rukun Islam. Ya, dari pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua apa rukun Islam? Yang kedua wa tuqimus shalah, salat. Yang ketiga wa tu'tiyaz zakah, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang terakhir menunaikan haji bila mampu. Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam dengan rukun-rukun Islam, dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Semuanya itu nampak. Syahadat sampai akhir haji, semua amalan-amalannya adalah amalan yang zahir. Dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam keislaman seseorang. Tingkatan terendahnya adalah Islam. Karena kenapa? Karena orang-orang munafik pun bisa termasuk dalam tingkatan ini. Karena asal menampakkan amalan-amalannya zahir, maka dia dihukumi sebagai muslim. Maka orang-orang munafik ya yang menampakkan ya amalan-amalan keislaman, maka dihukumi muslim secara zahir. Makanya ini adalah tingkatan yang terendah. Kemudian keanehan kembali terjadi. Setelah dijelaskan tentang Islam. Ya, tadi diminta dijelaskan tentang Islam. Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Rasulullah. Tatkala selesai Rasulullah SAW memberitahu tentang keislaman, maka sang laki-laki tadi mengatakan, "Sodakta, kamu benar." Fa'ajibna lahu, kata Umar radhiyallahu anhu. Maka kami pun kaget melihatnya. Semuanya mengherankan. Tadi apa? Minta diberitahu tentang Islam. Kalau minta dikasih tahu, berarti orangnya tahu apa enggak? Enggak kan biasanya gitu ya. Enggak tahu, maka minta dikasih tahu. Kemudian kalau orang membenarkan sesuatu, berarti dia tahu apa enggak tahu? Tahu. Nah, ini ada kontradiktif ini. Dia bertanya, dan bertanya itu biasanya motifnya karena tidak tahu. Tapi setelahnya dia membetulkannya, membenarkannya. Kalau orang membenarkan sesuatu, berarti dia tahu tentang suatu tersebut. Ini makanya aneh. Fa'ajibna lahu, kata Umar radhiyallahu anhu. Maka kami pun kaget, heran. Ini nanya tapi ngebenerin kan gitu ya. Misalnya kalian nih anak-anak tanya sama Pak Guru, "Pak Guru, begini, apa sih maksudnya ini Pak Guru?" Pak Gurunya jawab, begini. Terus kamu bilang, "Betul Pak Guru." Kira-kira diketok nggak sama Pak Gurunya itu? Kan nanya tapi membenarkan. Kan aneh ya. Suatu yang mengherankan.
Maka Umar mengatakan yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Ya. Kemudian setelah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata lagi sang laki-laki tadi, fa akhbirni 'anil Islam. Fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku atau beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Antu binabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, kutubihi, kitab-kitab sucinya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian beriman kepada takdir. Dijawab dengan amalan-amalan batin yang bukan zahir lagi. Ya, ini keimanan, keyakinan. Keyakinan kan tidak nampak di dalam hati seseorang. Oleh karenanya keimanan ini adalah tingkatan selanjutnya dalam keislaman seseorang. Karena sudah terseleksi dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik bisanya menampakkan secara zahir ya tentang amalan Islam, tapi hatinya itu tidak menyukai Islam. Nah, di tahapan yang kedua ini mereka keluar karena tidak bisa. Ya, ini masalah keyakinan. Sudah tereliminasi mereka. Sudah keluar dari tingkatan ini. Ini adalah tingkatan keyakinan. Kemudian menjawablah sang laki-laki tadi. Qala sodakta. Nanya lagi, benerin lagi. Ya terheran para sahabat. Ya, ini dua kali ini. Tadi nanya benerin, sekarang nanya juga benerin lagi. Iya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara iman dengan Islam. Ya. Bahwasanya keimanan itu lebih tinggi lagi tingkatannya daripada keislaman. Oleh karenanya dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ya, tatkala orang-orang Arab Badui baru masuk ke dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui itu berkata, amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Karena iman adalah tingkatan setelah keislaman, kalian baru Islam, tingkatan yang paling bawah dari keislaman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara iman dengan Islam. Nah, apabila disebutkan dalam satu konteks iman dan Islam, maka berbeda. Seperti kasusnya adalah hadis Jibril yang kita baca ini. Dijelaskan Islam, dijelaskan iman, berarti keduanya berbeda. Tetapi kalau disebutkan secara tersendiri, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Sama itu. Ya, jadi kalau dijelaskan dalam satu konteks, dia berbeda. Kalau disebutkan secara tersendiri, maka maknanya sama. Ini dikatakan sebagai idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dikumpulkan maka berbeda, kalau dipisahkan maka sama. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu bertanya lagi tentang apa yang ketiga? Fa akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini derajat yang paling tertinggi dalam
keislaman. Ya. Dan dalam derajat ihsan ini sendiri ada 2 tingkatan. Tingkatan yang tertingginya adalah derajat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada sabdanya Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tinggi dari keimanan. Terus senantiasa gerak-geriknya, perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya itu dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dipantau, ditahu dia sedang diperhatikan, maka bagaimana? Dia akan melakukan suatu perbuatan dengan sebaik-baiknya, kan, dengan maksimal. Misalnya saya ngeliatin kalian nih, ada yang bercanda enggak ya? Ada yang ngantuk enggak ya? Kira-kira kalian gimana, anak-anak? Langsung ya, tadi ngantuk, ganjel pakai pulpen matanya ya. Ya, langsung ini lagi ya. Nah, kalau orang merasa diperhatikan demikian. Tapi ada yang diperhatikan kok enggak ngeh gitu. Harusnya begitu ya. Harusnya diperhatikan dia maksimal dalam melakukan perbuatannya. Ya, maka ini adalah derajat yang tertinggi, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya. Makanya kalau mau maksiat malu. Karena Allah mengawasinya. Allah mengetahuinya. Kemudian derajat ihsan yang setelahnya adalah fa in lam takun tarahu, seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah melihatmu. Ini derajat yang kedua, karena Allah melihat semua perbuatan para makhluknya. Tapi di sisi lain makhluknya tidak sedang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang pertama itu lebih tinggi daripada yang kedua. Dia merasa bahwasanya dan pasti meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Kemudian setelah itu, setelah bertanya tentang Islam, iman, ihsan, maka sang laki-laki tadi bertanya kembali, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan atau beritahu aku tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Tahun berapa? 2000 berapa? 2023, Masya Allah ya. Sekarang berarti. Ada yang dulu ya, cok gali cok ya. Berarti tahun sekian saya tahu keluar tahun 2022. Sekian tahun sekian. Maka kita katakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika ditanya kapan terjadinya kiamat, maka beliau bertanya, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya, tentang kapan terjadinya kiamat itu, yaitu siapa yang ditanya? Tadi siapa yang ditanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang ditanya tentangnya, tentang kapan kiamat tersebut, bi'a'lam, lebih tahu minas sa'il, daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Berarti apa? Sama-sama tahu apa enggak tahu? Sama-sama enggak tahu. Yang ditanya enggak tahu, yang bertanya juga enggak tahu. Iya, kita sama-sama kosong-kosong, enggak tahu. Iya, kapan terjadinya kiamat? Iya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kiamat ini kapan terjadinya adalah salah satu ilmu gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Nabi SAW pun tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu. Karena yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari 5 hal yang diketahui hanya Allah saja. Ya, salah satu dari 5 hal yang gaib yang diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala,
saja dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 34. Innallaha, sungguhnya Allah, indahu ilmus sa'ah, di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Ya. Wa yunazzilul ghaitsa, jadi kapan terjadinya kiamat itu hanya diketahui oleh Allah. Nah, hanya di sisi Allah lah ilmu tentang pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan menurunkan hujan. Kapan turunnya, di mana hujannya, berapa curahnya. Ya, itu pun yang tahu hanya Allah. Kok kita ada perakiraan cuaca besok Jakarta hujan? Berarti ada yang tahu selain Allah. Kita katakan itu namanya apa? Prediksi. Bisa iya, bisa tidak. Iya. Kadang-kadang prediksinya hujan, ternyata tidak hujan. Kita lihat mendung begitu gelap tapi tidak kunjung hujan, malah terang setelahnya, kan gitu. Yang bisa mengetahui pasti kapan hujan, di mana hujannya, curahnya berapa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama apa tadi? Yang hanya diketahui oleh Allah? Kapan terjadinya hari kiamat. Yang kedua tentang hujan, kapan terjadinya hujan, di mana terjadinya, berapa tingkat curah hujannya, dan seterusnya berkaitan dengan hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fi arham fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang di dalam rahim. Allah yang tahu. Ya. Semuanya. Bukan hanya gendernya saja. Termasuk juga jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, Allah tahu dengan pasti. Loh, bukannya sekarang ada alat? Alat untuk mengetahui apa yang ada di dalam rahim, di USG namanya ya. Kalian dulu di USG enggak anak-anak? USG, apa USG? Enggak tahu ya. Iya, kan ada alatnya. Kita katakan alatnya pun terbatas kemampuannya ya. Bisa dideteksi dengan lebih akurat kalau umurnya sekian bulan, kan ya? Enggak dari awal. Dari awal enggak bisa, kan gitu ya. Itu pun terkadang meleset. Iya enggak? Pernah enggak Bapak dengar cerita? Katanya laki-laki di USG, katanya perempuan yang lahir, atau sebaliknya. Kadang-kadang di USG laki-laki ternyata kembar, ada dua enggak kelihatan. Ya, jadi terbatas. Yang bisa melihat secara presisi atau mengetahui secara pasti apa yang dalam rahim selain gendernya, bagaimana nasibnya, ya, bagaimana nanti karakternya. sih nggak bisa tuh sampai situ, karakternya gimana, orangnya gimana, ya, nanti keadaan hidupnya bagaimana. Waduh, ya, jadi ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan apa yang di rahim itu hanya milik Allah. Ya. Belum ada alatnya dan tidak akan ada alatnya untuk mendeteksi tentang hal tersebut. Bagaimana keadaan hidupnya? Apakah orang yang soleh? Bagaimana karakteristiknya? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Wa ma tadri nafsum madza apa? Taksibu goda, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan dilakukannya besok. Ya, loh, bukannya kita tahu apa yang? Ya, kita tahu, teman, kita prediksi saja. Besoknya terjadi atau tidak, kita tahu nggak? Nggak tahu. Bahkan kita berencana di malam harinya, paginya sudah tidak ada kita. Ya, malamnya kita, oh besok saya mau ini, besok mau itu. Paginya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ada nggak yang begitu Bapak? Banyak. Malam baru ketemu, malam baru ngobrol, malam ketemu di pos ronda, rencana besok mau ke sini, paginya sudah tidak ada. Gitu ya. Yang paginya juga sama. Malam saya mau begini, malam mau saya begitu, nggak nyampe malam, sudah Allah wafatkan dia sebelum malam. Nggak tahu yang akan dilakukan seorang itu besok secara pasti benar-benar terjadi atau tidak ada yang tahu.
Kita bisa hanya memprediksi saja. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu satu jiwa pun di bumi mana dia akan meninggal. Tentang meninggal, tentang mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nyangkanya saja ya, lihat keadaan, aduh ini gak lama umurnya, kan gitu ya. Kadang ada orang yang sakit atau bagaimana ya, pernah Bapak? Ini gak bakal lama kayaknya umurnya. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Ada gak Bapak? Ada. Yang lahiran pendarahannya begitu hebat, sampai dokternya aja nangis. Dokternya tuh yang menolong persalinannya saja sampai nangis karena darahnya sudah berapa. Jadi ruang operasi itu penuh dengan darah lantainya. Ya, ada yang bilang, oh ini kayaknya nggak lama ini. Sampai sekarang masih hidupnya. Masya Allah. Nggak ada yang tahu tentang masalah kematian. Berarti ilmu sa'ah atau yang berkaitan dengan topik kita adalah ya tentang hari kiamat, kapan terjadinya, hanya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah salah satu dari 5 hal yang diketahui hanya khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang laki-laki tadi setelah bertanya tentang hari kiamat tidak diketahui kapannya, mau bertanya masih berkaitan tentang hari kiamat. Qala, sang laki-laki tadi mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Ya, maka kalau nggak tahu kapannya, kabarkan atau beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Bagaimana? Nah, setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda kiamat. Cuman tanda kiamat itu ada 2 ya. Tanda-tanda kiamat alamatul kubro sama sugro, yang kecil tanda-tanda kiamat, dan yang besar. Yang kecil maksudnya apa? Tanda-tanda kiamat cuman kiamatnya masih jauh, tidak dekat. Kalau tanda-tanda kiamat besar maksudnya apa? Dekat, sebentar lagi terjadi kiamat. Nah, yang beliau jelaskan dalam hadis ini adalah tanda-tanda yang sugro, tanda kiamat yang kecil. Mulai itu berarti sudah tidak begitu jauh lagi. Sudah dimulai tandanya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan tanda-tandanya. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari kalimat ini? Maka para ulama menjelaskan maksudnya adalah diantaranya ada berbeda pendapat para ulama. Ya, bahwasannya yang pertama, di akhir zaman nanti itu perbudakan akan terjadi kembali, akan banyak didapati perbudakan kembali. Iya, sekarang kan nggak ada ya, anak-anak. Maka nanti menjelang sudah mulai kiamat itu dekat, perbudakan kembali menjadi banyak. Ya. Kemudian kalau budak itu kan boleh digauli oleh tuannya. Ya. Jadi budak itu ibarat seperti benda, dia dimiliki oleh pemiliknya. Dia boleh gunakan semaunya dalam istilahnya begitu ya. Walaupun tetap kalau orang Islam diperintahkan untuk berbuat baik walaupun kepada budak ya. Tapi budak itu boleh digauli. Dan kemudian kalau budak itu digauli kemudian melahirkan anak. Anaknya kan dinasabkan kepada siapa? Kepada bapaknya. Ya, nasab itu kan kepada bapak ya, disebutkan. Maka sang anak tadi itu menjadi tuan dari siapa? Ibunya. Ibunya budak, tapi apa? Anaknya tuannya.
Maka ini adalah isyarat nanti terjadi kembali atau banyak kembali terjadi perbudakan di akhir zaman. Pada saat itu berarti sudah kiamat itu sudah mulai start dekatnya kepada kita. Ya, sampai ada perbudakan tersebut. Atau makna dari hadis tersebut atau dalam kata tersebut adalah nanti para budak ya masih tetap perbudakan itu akan kembali. Hanya para budak tadi itu akan melahirkan raja-raja nantinya, penguasa-penguasa. Yang seakan-akan dia adalah tuan, ya. Kan penguasa itu tuan bagi semua rakyatnya ya, termasuk ibunya sendiri kan gitu. Maka kembali intinya pada akhir zaman nanti kembali terjadi lagi apa? Perbudakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda yang pertama itu berarti mulai start tuh. Sudah tidak jauh lagi, tidak lama lagi mulai terjadinya kiamat. Yang kedua adalah wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat al-hufat. Hufat itu orang yang tidak beralas kaki, nyeker. Ya, engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki. Urah, orang yang tidak berpakaian. Kemudian alah, orang yang miskin. Ya, nggak punya alas kaki, nggak punya baju, keadaannya miskin. Kemudian ri'a asyai, pengembala kambing. Jadi orang ini adalah orang yang bukan orang kaya. Orang yang miskin, nggak punya alas kaki, nggak punya baju. Pengembalanya juga kambing. Ya bukan pengembala kuda, pengembala unta kan gitu ya. Kemudian apa? Dia orang miskin. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka ini berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Iya, yatatawaluna fil bunyan. Meninggikan bangunan, meluaskan bangunan, memegahkan bangunan tempat tinggalnya. Ya. Maka ini pun bahwasannya orang-orang seperti ini yang miskin tadi keadaannya, nanti di akhir zaman mereka menjadi apa? Kalau bisa bangun rumah, rumahnya tinggi, rumahnya megah, rumahnya luas, kira-kira gimana? Kaya jadinya. Orang tersebut, orang-orang miskin tersebut di akhir zaman akan menjadi kaya, sehingga berlomba-lomba dalam memegahkan tempat tinggalnya. Kalau udah kembali nih, orang-orang tadinya miskin kemudian hidupnya kaya raya, berarti sudah mulai start lega. Ya, bahwasanya kiamat mulai lagi. Ya, gitu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala, Umar menuturkan, famadho, dan sang laki-laki itu yang tadi, yang aneh tadi, yang asing tadi, itu pun berlalu. Sudah setelah itu berlalu. Ya. Falabithu maliyan, aku pun terdiam beberapa saat. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Ya, orang yang asing itu semuanya tadi, dari awal sampai akhir tadi, sampai perginya juga masih bingung para sahabat. Iya. Kemudian maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya mengatakan, yaitu Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, maka ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adab seseorang tatkala dia tidak tahu. Maka dikatakan apa? Kalau dulu ketika Rasulullah masih hidup kan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang kita katakan apa? Allahu a'lam. Allah yang maha tahu.
Ya, tidak memaksakan kita untuk menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Iya. Maka ini adalah adab. Kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Atau Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Dan itu juga dipraktekkan oleh para ulama. Iya. Ulama bukan ulama yang kaleng-kaleng. Ulama sangat besar. Imam Malik rahimahullah. Iya. Dalam Rawdatun Nadhir, Imam Malik pernah ditanya, Su'ila Malik an arba'ina mas'alah. Imam Malik pernah ditanya 40 soal, pertanyaan. Ditanya berapa Imam Malik? Imam Malik tahu anak-anak siapa? Imam Malik, ya. Hah? Siapa Imam Malik? Hah? Salah satu imam mazhab, terus apa lagi? Iya, mazhab Maliki. Terus? Udah. Imamnya kota Madinah, Imam Darul Hijrah. Subhanallah ya. Bukan imam kota Bekasi, anak Madinah. Ahlul hadis. Gurunya siapa? Punya murid. Muridnya salah satunya siapa? Imam apa? Imam Santoso. Nah, itu mah ustaz. Siapa muridnya? Imam Syafi'i. Tuh, muridnya saja luar biasa. Ini gurunya gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ahlul hadis, Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, ulamanya kota Madinah. Imam Malik rahimahullah. Bukan kaleng-kaleng, ulama besar. Ya, ditanya berapa soal? 40 pertanyaan. Kira-kira dijawab berapa? Dijawab berapa kira-kira kalau Imam kota Madinah, gurunya Imam Syafi'i, kalau ditanya 40 soal dijawab berapa soal? Kira-kira coba. Hah? 40. Berarti berapa kira-kira yang dijawab oleh Imam Malik? 9. 39, paling satu ya yang nggak tahu ya. Betul begitu? Enggak ternyata. Maka beliau menjawab 36 dijawab. Tahu jawabannya apa? La adri, saya tidak tahu. Itu Imam Malik. 40 pertanyaan. Yang dijawab tadi berapa? 36. Cuman jawabannya apa? Saya tidak tahu. Berarti yang dijawab tahu berapa? 4 saja. Subhanallah. Itu Imam Malik. Apalagi Pak Win ditanya 1, kalau nggak bisa ya mohon maklum saja. Imam Malik saja cuma 4 yang beliau jawab dari 40. 36-nya dijawab juga sih. Cuman la adri, saya tidak tahu. Subhanallah. Ya, jadi adab kita kalau ditanya nggak tahu jangan maksa. Bilang aja Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Iya. Baik. Maka tatkala Umar radhiyallahu anhu mengatakan demikian, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Rasulullah bersabda, "Hadza Jibril." Ternyata laki-laki tadi siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat bisa menjelma jadi manusia. Ya, hadza Jibril. Hadisnya sahih. Banyak riwayatkan hadis yang kita baca riwayat Muslim. Ada hadis yang sahihain, ada lagi yang lain. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Hadisnya sahih. Ini adalah Jibril, malaikat Jibril yang datang tadi. Ya, pantesan gak ada yang kenal. Pantesan bilangnya ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya nggak boleh kan manusia ngomong begitu. Kalau malaikat kan enggak. Iya, iya. Wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai, kan janganlah kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil di antara kalian. Makanya tadi yang mengatakan wahai Muhammad, ya bukan orang. Ya, yang nggak boleh manggil Rasulullah dengan namanya adalah siapa? Manusia kan gitu. Ini bukan orang. Ada Jibril. Inilah malaikat Jibril.
atakum yu'allimukum amrodinikum. Beliau datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya. Jadi tujuannya bertanya apa? Untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Jadi motif bertanya selain tidak tahu itu bisa dalam rangka untuk menyampaikan kepada yang lainnya, menyampaikan ilmu. Dia sengaja bertanya agar yang lain mendapatkan faidah tentang ilmu tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengajarkan para sahabatnya tentang keislaman. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menunjukkan yang tadi kita disebutkan dalam hadis tersebut itu mencakup pokok-pokok dalam agama. Dan bahwasanya Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatannya adalah yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga yang paling tinggi adalah ihsan. Ya. Ya, jadi al-ihsan adalah derajat paling tinggi, yang paling paripurna, yang paling bergengsi dalam keislaman seseorang. Ya, mudah-mudahan kalian ini termasuk orang-orang yang ihsan, yang sekolah di al-ihsan menjadi orang-orang yang ihsan. Ya, juga ya banyak ya sama ya, yang nama ihsan itu ya, alhamdulillah ya. Semoga menjadi orang-orang yang muhsin. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullah. Al-aslu as-salisu. Pokok yang ketiga. Ya. Pokok yang ketiga. Kita sampai kepada pokok yang ketiga. Ini kan salah satu usul 3 pokok. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tapi sebelum masuk yang ketiga, ngomong-ngomong yang pertamanya apa? Ini kita udah ketiga nih. Jangan sampai yang kedua, kesatunya lupa. Pokok yang pertamanya apa? Pokok yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, ini kan salah satu usul, itu intinya itu jamaah yang dirahmati Allah. 3 pokok, 3 pondasi. Pokok yang pertama ma'rifatullah, berlalu sudah. Yang kedua apa? Ma'rifatu dinil Islam. Tadi yang kita bahas, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Maka kita yang ketiga, yaitu apa yang ketiga? Ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenal Nabi, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara yang menyampaikan agama ini dari Allah kepada kita. Ya, jadi kan kita diwajibkan oleh Allah untuk mengenal agama Islam, mengenal Allah. Nah, bagaimana kita mengenal 2 poin itu? Maka dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharapkan nanti kita totalitas mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam peribadahan kita. Iya. Bisa mencontoh beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Karena ibadah ini anak-anak atau jamaah yang dirahmati Allah tidak akan sempurna melainkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, mencontoh Rasulullah SAW. Nah, makanya kita penting untuk mengenal Rasulullah SAW agar kita bisa mutaba'ah, bisa mencontoh beliau Sallallahu
alaihi wasallam. Karena ini adalah salah satu yang mencontoh Rasulullah SAW adalah salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Bagaimana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi dialah yang, yaitu Allah lah yang khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi ada yang hidup, ada yang mati, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya bagaimana? Untuk bagaimana hasilnya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Ya, dalam ayat tersebut ahsan, bukan aktsar. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Kalau banyak nggak berkualitas, tidak baik, tidak bernilai. Amalnya banyak, ternyata setelah diseleksi nggak diterima. Pekerjaannya banyak, tapi setelah dilihat koreksi banyak yang salah, nggak kepake. Maka yang mana yang diinginkan? Ahsan, yang paling baik amalannya. Ya, kata orang Sunda, cape gawe untuk kapake cenah mah. Ya, mohon maaf ya, ini bukan rasis ya. Banyak yang dilakukan, banyak kerja tapi enggak dipakai, enggak kepake kerjaannya. Iya, maka yang diinginkan dan diharapkan adalah yang paling baik. Maka seperti apa yang paling baik amalannya? Amalan apa yang dimaksud dengan amalan yang paling baik? Maka ada seorang tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam tafsir Baghawi, yang dimaksud dengan ahsanu amala, siapakah yang paling baik dari kalian amalannya? Apa yang dimaksud dengan ahsan amala, yang paling baik amalannya? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itu yang paling baik maksudnya. Jadi yang paling baik, amalan kalian yang paling baik maksudnya apa? Amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas bagaimana? Yang paling benar bagaimana? Beliau melanjutkan, Al-amalu, suatu amalan, la yuqbalu, tidak diterima, hatta yakuna khalisan shawaba, sampai amalan itu ikhlas dan benar. Al-khalisu, yang ikhlas maksudnya adalah idza kana lillah, kalau amalan itu untuk Allah. Nah, itu ikhlas. Kalau yang paling benar apa? Waswabu idza kana 'ala sunnah. Yang benar apa? Adalah amalan yang sesuai dengan sunnah. Iya. Amalan yang sesuai dengan sunnah. Sunnah maksudnya semua yang dilakukan atau semua yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah dalam maksudnya kalau dikerjakan boleh, kalau ditinggalkan nggak apa-apa begitu ya. Bukan itu. Maksudnya sunnah adalah semua yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, makanya kita penting untuk mengetahui paling tidak secara ringkas, ya, bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu bagaimana kita mengenal paling tidak secara dasar, secara global, secara umum mengenal Nabi SAW? Maka ada paling tidak 4 poin, ya, 4 hal dasar yang menunjukkan bahwasanya kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengenal Nabi SAW secara dasar, secara umum, secara global itu mencakup 4 poin. Ya, ada berapa poin? 4 poin. Poin yang pertama, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Ya. Insyaallah ya. Ini biar penasaran ya. Ada 4 poin terus berhenti gitu. Insyaallah ya pada bulan depan insyaallahu taala. Ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sana dulu jamaah yang dirahmati Allah. Apabila ada yang ingin disampaikan kami persilahkan. Jadi kalau saya jawab tidak tahu jangan ini ya Bapak. Jangan surut ya hati nggak tahu. Jangankan saya jamaah. Tadi siapa? Imam Malik. Ditanya berapa soal? 40. Dijawab? Semuanya dijawab. 4 dijawab beneran, 36 dijawab tidak tahu. Bukan bohongan, tidak tahu. Jawabannya apa? Tidak tahu. Subhanallah. Ya Allah alam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.